Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari PBNU merasa terhormat diundang oleh sahabat kami dan Mbak Nana untuk menghadiri acara di sini. Ya. Silahkan duduk Pak Kiai. Tadi kita udah lihat sejarah panjang hubungan dua saudara, NU dan Muhammadiyah. Saya mau pertanyaan pertama ke Kiai Zulfa. Dari kacamata Kiai Zulfa, Muhammadiyah itu seperti apa? Sosok barang apa itu Muhammadiyah? Muhammadiyah ini barang yang sangat keren, Mbak Nana. Kalau ini barang yang sangat keren, organisasi yang sangat keren. Saya menyebutnya, tadi saya sudah dengar bahwa Kiai Haji Ahmad Dahlan maupun Kiai Hasyim Asy'ari itu pernah berguru pada dua ulama yang sama-sama belajar di Kiai Soleh Darat. Kiai Soleh Darat itu guru dari Kiai Hasyim Asy'ari dan juga Kiai Ahmad Dahlan. Lalu keduanya sama-sama pernah belajar di Mekah dari ulama besar kita di Mekah, asal dari Banten, bernama Syekh Nawawi Al-Bantani. Maka saya membuat satu syair, saya menulis satu kitab tentang biografi Syekh Nawawi Al-Bantani. Saya katakan begini: Muhammadiyatun bidahlan tashar wa nahdhatun bihasyimin qadistahar. Muhammadiyah adalah organisasi yang didirikan oleh murid ulama besar, baik Kiai Soleh Darat maupun Syekh Nawawi, yakni didirikan oleh Kiai Ahmad Dahlan. Wa nahdhatun, dan Nahdlatul Ulama didirikan oleh murid dua ulama besar pula tadi yang bernama Bihasyimin Kiai Hasyim Asy'ari. Dua-dua organisasi ini menjadi organisasi terbesar di negara ini. Hanya Muhammadiyah didirikan lebih dulu, kita tahu 18 November 1912, baru kemudian Nahdlatul Ulama kurang lebih 14 tahun berikut. Maka bagi kami Muhammadiyah itu adalah saudara tua. Bagi Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah adalah saudara tua. Ya. Saudara tua? Ya. Pak Mukti, NU? Kalau NU itu adik bongsor. Adik bongsor? Jadi ya, maksudnya... karena usianya 14 tahun lebih muda, tapi anggotanya lebih banyak daripada Muhammadiyah. Jadi, saya kira termasuk mahasiswa UMS, ini mayoritas adalah dari NU. Karena itu ahlan wasalan ila Muhammadiyah. Gitu. Jadi saudara kandung, ya. Orang tua sama. Ya. Tapi kalau saudara itu iya saling sayang, tapi saudara tuh kadang suka saling iri kan ya biasanya ya. Enggak, soalnya gitu ya, walaupun sayang tapi kadang suka ada kesel-keselnya gitu loh kalau saudara. Ya pernah kesel-keselan gitu, Prof? Ya, dalam teori psikologi itu namanya sibling rivalry. Jadi persaingan saudara sekandung, tapi supaya disayang, bukan saling membenci, bukan. Saling sayang. Saling sayang. Ya. Kita saling support. Maka NU ikhlas, kader-kadernya, anak-anaknya kuliah di kampus Muhammadiyah, NU ikhlas. Ikhlas. Ya, Dan yang menarik Mbak Nana, kader-kader NU yang kuliah di Muhammadiyah itu masuk Muhammadiyah itu NU, lulus lebih kuat NU-nya sebelum kuliah di Muhammadiyah. Tapi saya mau tanya, harus jujur-jujuran malam ini. Yeah. Pak Kiai dulu, apa yang orang sering salah paham soal NU? Jadi kalau orang salah paham NU itu apa? Jadi bisa diluruskan sekalian. Ini mumpung yang nonton banyak, tolong luruskan pemahaman orang yang keliru soal Nahdlatul Ulama. Mungkin banyak orang yang salah paham tentang NU itu tentang amalan-amalan yang dilakukan oleh NU itu, terutama amalan yang beririsan dengan budaya. Nah, banyak orang menganggap NU itu menganggap budaya seperti agama, padahal tidak. Dan setiap amalan-amalan yang dilakukan oleh NU, baik itu misalnya maulid Nabi, ziarah kubur, tawasul, sesungguhnya semua memiliki dalil. Dan ini yang perlu kemudian kami juga menjelaskan. Ada yang menarik, saya itu lebih dari 17 tahun
itu mengajar di Masjid Muhammadiyah. 17 tahun belum ngajar di Muhammadiyah. 17 Jadi tahun walaupun mengajar. saya NU, saya diundang di Masjid Muhammadiyah. Dulu waktu pertama kali saya diundang, saya bertanya, kenapa saya diundang ke Masjid Muhammadiyah mengajar? Anda tahu apa tidak kalau saya siapa? Yang menarik, pengurus masjid itu, saya tahu persis karena masjid itu ditandatangani oleh Profesor Dr. Amin Rais, Pak Amin Rais sebagai ketua umum. Pengurus masjid itu bernama almarhum, sekarang sudah wafat, namanya Haji Sofyan. Beliau bilang, kami tahu kalau Pak Kiai ini orang NU. Saya bilang, tahu dari mana kalau saya orang NU? Kelihatan dari sarungnya katanya. Ini tumben nggak sarungan? Karena saya datang ke kampus Muhammadiyah, saya harus pakai celana. Oke, menyesuaikan. Ya. Waktu itu saya tanya, kenapa Anda meminta saya sebagai orang NU mengajar di Masjid Muhammadiyah? Oh begini Pak Kiai, supaya warga Muhammadiyah, jamaah Muhammadiyah tidak salah faham terhadap Nahdlatul Ulama. Mereka jadi tahu tentang NU langsung dari kiainya, langsung dari ulamanya. Sekarang ini kan banyak orang seringkali saling menyalahkan satu sama lain karena tidak adanya komunikasi yang baik. Mereka mungkin mendengar dari luar, kalau kemudian mengundang langsung, kenapa NU tahlilan, kenapa selamatan, kenapa ziarah kubur, kenapa bikin acara haul dan lain-lain, langsung dari ulama NU, maka nanti Muhammadiyah, warganya, jamaahnya tidak mudah menganggap sesat warga NU yang sesungguhnya ini sama-sama muslimnya, sama-sama saudaranya, sama-sama ahlu sunnah wal jamaah, satu guru, satu ilmu, dilarang saling mengganggu begitu. Luar biasa. Ke Prof. Mukti, apa Prof? Orang tuh sering salah paham Muhammadiyah itu soal apa? Ya kadang-kadang misalnya orang membedakan NU dengan Muhammadiyah itu kunut atau tidak kunut. Gitu. Jadi kalau yang kunut itu NU, yang tidak kunut itu Muhammadiyah. Tapi pernah ada satu cerita, ini anekdot Mbak Nana. Ada anak muda sholat di salah satu masjid NU Pak Yai. Sholat subuh ini ceritanya Mbak Nana. Tapi kemudian ketika sholat itu dia nggak baca kunut. Selesai didekati oleh kiainya, ditanya, anak muda, kamu Muhammadiyah ya? Kenapa Kiai? Kok kamu tidak baca kunut? Saya tidak Muhammadiyah, lalu kenapa tidak kunut? Saya tidak hafal doa kunutnya. Jadi rupanya tidak kunut bukan karena Muhammadiyah, karena tidak hafal. Nah oleh karena itu, seperti yang disampaikan Pak Kiai tadi, don't judge a book from its cover. Nah, jadi jangan melihat sesuatu hanya dari kulit luarnya. Ternyata tidak kunut itu bukan karena Muhammadiyah, tapi karena belum hafal doa kunut. Ini kalau aku tanya, yang kunutan siapa angkat tangan? Karena nggak hafal atau karena apa nih kalau yang hafal? Oh apa? Berarti beneran banyakan anak-anak NU-nya kali sini? Iya. Sama-sama saudara satu. Tapi jangan lupa di Muhammadiyah juga kunut. Jadi jangan dikatakan kalau orang Muhammadiyah tidak kunut, hanya kunutnya tidak selalu dalam sholat subuh. Pada saat-saat tertentu kita juga baca doa kunut. Oke, jadi itu satu hal yang kerap kali orang itu yang sering salah paham. Yang jelas perbedaannya ada, tapi persamaannya juga ada. Banyak bahkan.